Hamas has announced the dissolution of its governing committee. The head of the emergency committee has just resigned. The government has been dissolved for the preparations to transfer the national roles to the Gaza Management Commission. Suggests that Hamas is still back from directly governing civilians across the Gaza Strip. The language of the Gaza di peta hanyalah titik kecil, tapi dari wilayah sekecil itu, konflik yang lahir justru bisa mengguncang seluruh Timur Tengah, bahkan dunia. Di tengah suara ledakan yang nyaris tidak pernah berhenti, satu nama terus muncul, Hamas. Di sanalah mereka bertahan, beroperasi, dan terus jadi faktor penting dalam konflik Israel-Palestina. Tapi ada satu hal besar yang baru saja terjadi. Setelah hampir 20 tahun berkuasa, Hamas resmi membubarkan pemerintahannya di jalur Gaza. Keputusan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya Hamas? Seberapa besar kekuatannya sampai bisa bertahan selama ini? Dan yang paling penting, kenapa mereka tiba-tiba memilih untuk mundur dari kekuasaan? Bersama saya, Lika Putri, yang siap menemani kalian untuk membahas topik ini lebih dalam. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita tetap semangat untuk bahas topik-topik menarik lainnya. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat siapa sebenarnya Hamas. Hamas atau Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah adalah gerakan perlawanan yang lahir pada tahun 1987 di tengah intifada pertama atau pemberontakan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel yang terjadi pada tahun 1987 hingga tahun 1993. Didirikan oleh ulama Palestina bernama Ahmed Yassin. Hamas berdiri dengan narasi perlawanan. Dari awal berdirinya, Hamas punya DNA yang berakar dari tiga hal sekaligus: Islam Sunni, nasionalisme Palestina, dan perlawanan bersenjata. Dan kombinasi ini bikin mereka sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Gaza. Banyak yang mengenal Hamas lewat sayap militernya, Al-Qassam Brigades. Disinilah operasi bersenjata dijalankan, mulai dari peluncuran roket, strategi tempur, sampai jaringan terowongan bawah tanah yang jadi salah satu simbol konflik Gaza. Jumlahnya diperkirakan puluhan ribu orang. Mereka terlatih, terorganisir, dan terus berkembang. Tapi kekuatan Hamas sebenarnya nggak berhenti di situ. Di luar militer, mereka juga berperan sebagai aktor politik, mengelola pemerintahan, mengatur layanan sosial, bahkan terlibat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan sehari-hari. Dan justru disinilah letak kekuatan utamanya. Sejak mengambil alih Gaza pada tahun 2007, Hamas hidup di bawah tekanan yang sangat berat. Blokade dari Israel dan Mesir membatasi hampir semua hal. Barang masuk, akses keluar, hingga ekonomi wilayah itu sendiri. Secara teori, kondisi seperti ini harusnya melemahkan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Hamas tetap bertahan, tetap merekrut, dan tetap melawan. Tujuan mereka pun konsisten sejak awal. Melawan Israel, mendorong kemerdekaan Palestina, dan menolak pengaruh Barat di kawasan. Hingga akhirnya, baru-baru ini, Hamas mengakui menyerah sebagai institusi pemerintah. Apa yang membuatnya bisa begitu? Pada 6 Juli tahun 2026, Hamas secara mengejutkan membuat pengumuman resmi tentang pembubaran mereka sebagai pemerintahan di jalur Gaza. Hal ini otomatis mengakhiri hampir 19 tahun kekuasaan mereka sejak tahun 2007. Kini, kekuasaan administratif diserahkan kepada Badan Transisi Teknokrat Nasional Committee for the Administration of Gaza yang didukung internasional untuk mengelola urusan sipil, dari kesehatan, pendidikan, hingga administrasi sehari-hari. Langkah ini menjadi bagian dari rencana gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Tapi ada satu hal yang belum berubah. Hamas tidak menyatakan akan melucuti senjata mereka. Merespon hal itu, Israel menyebut ini bukan tanda perdamaian, melainkan strategi licik. Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar bahkan menilai Hamas bisa saja meniru model Hezbollah, pemerintahan sipil di depan, tapi kekuatan militer tetap di belakang. Di sisi lain, banyak yang melihat hal ini sebagai pesan politik, terutama kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dengan melepas kendali pemerintahan, Hamas berusaha mengubah posisi mereka dari penghambat menjadi pihak yang terlihat siap untuk proses perdamaian. Masih jadi pertanyaan, apa sebetulnya tujuan Hamas membubarkan diri? Apakah ini taktik atau benar-benar pembubaran atas nama keselamatan sipil? Namun satu hal yang pasti, selama hampir 2 dekade, milisi ini bisa bertahan dari kecaman internasional.
Untuk memahami kenapa Hamas bisa bertahan sejauh ini, kita harus melihat nih, akar yang paling dalam, ideologinya. Sama seperti milisi lainnya, Hamas lahir dengan ideologi yang mereka amini. Berbeda dengan Hezbollah yang sejak awal sangat dekat dengan poros Syiah, Hamas justru lahir dari tradisi Islam Sunni. Hampir seluruh rakyat Palestina menganut Sunni, sementara komunitas Syiah di Palestina sangat kecil, bahkan kurang dari 1%. Artinya, secara mazhab, Hamas dan Iran sebenarnya tidak berada di jalur yang sama. Tapi geopolitik seringkali tidak bekerja berdasarkan kesamaan teologi, tapi bekerja berdasarkan kepentingan. Dan dalam kasus ini, Hamas dan Iran memiliki satu titik temu yang sangat kuat, musuh bersama. Bagi keduanya, Israel serta pengaruh Barat dipandang sebagai lawan utama. Karena itu, meski berbeda mazhab, hubungan strategis tetap bisa terbentuk. Lalu, seberapa kuat ideologi Hamas sendiri? Jawabannya bisa dilihat dari dokumen resmi mereka. Pada tahun 1988, Hamas merilis Hamas Charter, sebuah manifesto yang menjadi fondasi perjuangan mereka. Isinya sangat tegas. Pertama, Palestina dipandang sebagai tanah Islam dan karena itu tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Kedua, Islam bukan sekedar identitas, melainkan sistem hidup dan dasar perjuangan. Ketiga, perlawanan bersenjata atau yang mereka sebut jihad diposisikan sebagai kewajiban utama untuk melawan Israel. Dan keempat, negosiasi damai bukanlah jalan utama. Bagi Hamas saat itu, perdamaian permanen dianggap mustahil tanpa perlawanan. Tapi politik selalu berubah. Pada tahun 2017, Hamas merilis dokumen baru, Hamas Political Document. Nada dokumen ini jauh lebih strategis. Mereka mulai membedakan antara Zionisme dan Yahudi. Upaya penting untuk mengubah cara dunia memandang mereka. Mereka juga menyatakan kesiapan menerima negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967. Tapi ada catatan penting. Itu bukan berarti mereka sepenuhnya mengakui Israel. Ini lebih merupakan penyesuaian politik saja. Namun, ideologi tidak muncul begitu saja. Selalu ada akar sejarah di baliknya. Dan untuk memahami Hamas, kita harus kembali ke sumber awalnya. Hamas berasal dari satu gerakan besar bernama Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood. Sebuah gerakan Islam yang percaya bahwa Islam bukan sekedar agama pribadi, tetapi harus menjadi dasar kehidupan, termasuk politik, negara, dan tatanan masyarakat. Gerakan ini lahir di Mesir pada tahun 1928, didirikan oleh Hasan al-Banna. Saat itu, dunia Islam baru saja kehilangan simbol besar kekhalifahannya setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Banyak umat muslim merasa kehilangan arah. Siapa yang akan memimpin umat? Di saat yang sama, pengaruh barat semakin kuat. Inggris dan Prancis memperluas kolonialisme mereka di Timur Tengah. Sekularisasi meluas, hukum-hukum Islam mulai disingkirkan dari ruang publik, agama dipisahkan dari negara. Di Mesir sendiri, kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi merajalela. Dan di tengah kekacauan itu, Ikhwanul Muslimin hadir. Bukan pertama-tama lewat senjata, tetapi lewat pelayanan sosial. Mereka membangun sekolah, membantu rakyat miskin, mendirikan jaringan dakwah, dan perlahan membangun pengaruh. Di tengah luka besar pasca Perang Arab-Israel tahun 1948, ideologi ini menyebar dan masuk ke Palestina sejak tahun 1940-an. Pasca Perang Arab-Israel tahun 1948 itu, Palestina kehilangan tanah, kehilangan rumah, dan rasa ketidakadilan yang mendalam. Sejak saat itulah, gagasan perlawanan berbasis identitas Islam mulai menguat. Pada awalnya, wajah perjuangan Palestina justru dipimpin kelompok lain. Pada tahun 1964, lahir Palestine Liberation Organization atau PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat. Sejak saat itu, PLO menjadi simbol perjuangan Palestina modern. Meski demikian, PLO juga membawa ideologi nasionalisme sekuler. Bagi sebagian rakyat, terutama kelompok Islam, PLO lama-lama dianggap terlalu politis dan terlalu jauh dari kehidupan rakyat biasa. Lalu datang pukulan besar berikutnya. Perang 6 hari pada tahun 1967. Israel menduduki Gaza dan tepi barat. Kondisi rakyat Palestina semakin memburuk. Dan di tengah frustasi itu, gerakan Islam mulai terlihat sebagai alternatif. Lalu muncul satu nama penting, Ahmed Yassin. Pada tahun 1973, Yassin mendirikan Mujama' al-Islamiyah di Gaza. Fokusnya belum militer, masih dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial. Mereka membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan jaringan bantuan masyarakat. Dan justru dari sanalah kekuatan mereka tumbuh, kepercayaan publik. Tapi semuanya berubah pada akhir tahun 1980-an ketika intifada pertama meledak. Rakyat Palestina turun ke jalan, batu melawan tank, demonstrasi berubah menjadi pemberontakan, dan saat itu muncul kesadaran baru bahwa gerakan sosial saja tidak lagi cukup. Dibutuhkan organisasi yang lebih militan, lebih terstruktur, lebih siap melawan. Dari momen
momentum itulah, pada Januari tahun 1988 lahirlah Hamas sebagai cabang langsung Ikhwanul Muslimin dari Palestina. Pesannya perlawanan terhadap Israel dan pembebasan Palestina. 3 tahun kemudian, mereka memperkuat diri dengan membentuk Al-Qassam Brigades. Inilah sayap militer Hamas yang kemudian menjadi tulang punggung operasi bersenjata mereka di Gaza. Eskalasi meningkat tajam pada tahun 1990-an, terutama setelah Hamas menolak perjanjian Oslo, kesepakatan damai antara Israel dan PLO yang ditandatangani di Washington DC. Bagi Hamas, Oslo dianggap pengkhianatan, dan sejak itu serangan-serangan bunuh diri mulai menjadi bagian dari strategi mereka. Di titik ini, identitas Hamas semakin jelas. Mereka akrab dengan istilah mujahidin, para pejuang yang menganggap perjuangan sebagai bagian dari iman. Dan satu hal menjadi sangat jelas, kemunculan Hamas juga mencerminkan kegagalan otoritas Palestina sendiri, terutama faksi Fatah yang dianggap gagal membawa perubahan nyata. Sementara setiap tahun, Gaza justru semakin terjebak, blokade semakin ketat, konflik terus berulang, dan kemiskinan menjadi kenyataan sehari-hari. Dalam ruang seperti itulah, Hamas tumbuh yang kala itu disebut sebagai jawaban bagi sebagian rakyat yang merasa terkepung dalam frustasi yang tak kunjung usai. Dan disinilah kita mulai melihat kenapa Hamas bisa terus bertahan. Karena organisasi seperti Hamas tidak tumbuh dalam ruang hampa. Dia tumbuh dari kondisi sosial yang ekstrim, dari rasa frustasi dan tekanan hidup yang terus menumpuk. Mari lihat konteksnya. Sejak tahun 2007, ketika Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat terhadap Gaza, ekonomi langsung runtuh, akses barang dibatasi, mobilitas warga dipersempit, dan industri lumpuh. Listrik menjadi barang langka, pemadaman 12-20 jam sehari menjadi hal yang biasa. Air bersih sulit didapat, sistem kesehatan terus tertekan, dan kemiskinan pun melonjak. Secara nasional, angka kemiskinan Palestina terus naik dalam 1 dekade terakhir. Tapi wilayah Gaza jauh lebih parah. Dari sekitar 39% pada tahun 2011 melonjak menjadi lebih dari 63% pada tahun 2023. Dan pada tahun 2025, hampir seluruh warga Gaza hidup dalam kemiskinan, hampir 100%. Sektor pangan juga hancur. Sekitar 86% lahan pertanian Gaza rusak. Artinya hanya sebagian kecil tanah yang masih bisa digunakan untuk bertani. Akibatnya, krisis pangan menjadi tak terhindarkan. Pada tahun 2025, sekitar 93% penduduk atau hampir seluruh populasi Gaza mengalami kekurangan makanan serius. Ekonominya pun nyaris berhenti total. Kalau tepi barat masih punya sedikit aktivitas ekonomi, Gaza ini benar-benar lumpuh total. Tingkat pengangguran melonjak drastis, diperkirakan mencapai 80%, terutama setelah izin kerja dicabut dan blokade semakin diperketat. Dampaknya terlihat di level nasional. GDP Palestina pada tahun 2024 hanya sekitar 13,7 miliar dolar atau sekitar 226 triliun rupiah, turun lebih dari 20% dibanding tahun sebelumnya. Dan sebagian besar aktivitas ekonomi itu bahkan bukan berasal dari Gaza, melainkan dari tepi barat. Artinya, Gaza berada dalam kondisi yang nyaris tanpa harapan. Ketika pekerjaan hilang, masa depan gelap, akses hidup dibatasi, dan generasi muda tumbuh dalam perang, kemarahan menjadi sesuatu yang sangat mudah tumbuh. Dan dalam kondisi seperti itulah, kelompok seperti Hamas menemukan ruangnya. Dan ketika sebuah gerakan sudah mendapat dukungan sosial, langkah berikutnya biasanya adalah masuk ke arena politik. Itulah yang dilakukan Hamas. Pada tahun 2006, Hamas ikut dalam pemilu legislatif Palestina. Banyak yang saat itu mengira mereka hanya akan menjadi oposisi, tapi hasilnya mengejutkan. Hamas menang besar. Mereka meraih 76 kursi parlemen, mengalahkan rival utamanya, Fatah, yang hanya memperoleh 43 kursi. Hamas melihat ini menjadi sinyal bahwa sebagian besar rakyat Palestina, khususnya di tengah frustasi terhadap pemerintahan lama, mulai melihat Hamas sebagai alternatif baik sebagai gerakan perlawanan, juga kekuatan politik. Namun, kemenangan itu tidak membawa stabilitas. Justru sebaliknya, setahun kemudian, pada tahun 2007, pecahlah perang saudara antara Hamas dan Fatah. Pertempuran terjadi di jalanan Gaza, dan hasil akhirnya jelas. Hamas mengambil alih penuh Gaza, sementara Fatah melalui Otoritas Nasional Palestina tetap menguasai tepi barat. Sejak saat itu, Palestina secara de facto terbelah dua. Gaza dipimpin Hamas, tepi barat dipimpin pemerintah resmi Palestina. Dan dari titik itu, Hamas menjadi aktor politik utama di Gaza. Mereka mengatur pemerintahan, mengelola birokrasi, bahkan mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga. Meski Hamas tetap mendapat sebagian dukungan dari masyarakat Palestina, nama Hamas tidak diakui begitu saja di mata rakyatnya sendiri, bahkan hingga ranah internasional. Bagi warganya sendiri misalnya, dikatakan bahwa Hamas juga membangun jaringan bawah tanah itu di bawah rumah-rumah penduduk sipil. Itu mendorong Israel harus melakukan operasi militer di wilayah padat penduduk, yang kemudian meningkatkan resiko korban sipil. Tapi legitimasi domestik tidak selalu berarti legitimasi internasional. Banyak negara barat tidak mengakui Hamas sebagai pemerintah.
pemerintah sah di tanah itu. Bahkan menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. Memang apa pentingnya bagi Barat untuk peduli? Lalu, dengan posisi isolasi finansial dan kecaman internasional yang dihadapi Hamas, dari mana datangnya uang-uang untuk operasional mereka? Jawabannya, mereka membangun sumber pendanaan dari banyak arah. Yang pertama, pajak internal di Gaza. Hampir seluruh aktivitas ekonomi di Gaza, langsung maupun tidak langsung, masuk dalam sistem pajak mereka. Toko-toko kecil, barang konsumsi, kendaraan, barang impor, semua bisa dikenakan pungutan. Bahkan, barang yang masuk lewat jalur Israel maupun Mesir, mulai dari makanan, pakaian, hingga bahan bakar, ikut dikenai pajak. Contohnya, bensin murah yang diselundupkan dari Mesir pernah dikenai pajak sekitar 25%. Importir elektronik dikenai biaya per unit, buah dan sayuran dikenai biaya per ton. Bahkan, mainan anak-anak pun ikut dikenai pungutan. Dan ada satu sumber yang sangat menguntungkan, rokok. Bea cukainya dilaporkan bisa mencapai 50% dari sektor rokok saja. Hamas disebut mampu mengantongi sekitar 10 juta dolar atau sekitar 165 miliar rupiah per bulan. Tapi pajak lokal tentu tidak cukup. Sumber kedua adalah donasi dan bantuan luar negeri. Dukungan datang dari diaspora Palestina, organisasi amal, dan jaringan simpatisan internasional. Karena semua bantuan yang harus ke Gaza harus melewati struktur administrasi lokal, dan struktur itu dikuasai Hamas, mereka punya posisi strategis untuk mengelola aliran bantuan. Salah satu donor paling konsisten adalah Qatar. Negara ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu pemberi bantuan terbesar untuk Gaza. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar 300 juta dolar atau sekitar 4,95 triliun rupiah per tahun. Bagaimana bisa negara seperti Qatar memberi dukungan semasif itu untuk Hamas? Ada sebuah berita mengejutkan yang mengaitkan keterlibatan Israel dan pendanaan Hamas yang dibiayai oleh Qatar. Spekulasi mengatakan bahwa Hamas yang terlihat mati-matian mempertahankan Gaza sebetulnya tidak lebih dari alat atau boneka bagi Israel. Maksudnya gimana? Bukankah salah satu ideologi Hamas adalah melawan Israel itu sendiri? Sayangnya kepentingan tidak selalu bergerak ke arah yang selaras. Kabarnya Hamas yang anti-Israel itu justru ikut menerima uang Israel. Namun tentu Israel tidak memberinya begitu saja, melainkan lewat tangan ketiga yakni Qatar. Sekitar sebulan sebelum Hamas melancarkan serangan 7 Oktober tahun 2023, Israel pernah meminta Qatar untuk meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke Hamas di Gaza karena katanya Hamas mengancam akan meningkatkan kekerasan di kawasan tersebut. Meski demikian, Netanyahu membantah jika uang yang ditransfer oleh Qatar ke Gaza dimaksudkan untuk mendukung Namun yang jelas, sumbangan dana ke Hamas ini dilakukan dengan harapan mencegah pembentukan negara Palestina. Maka tak heran jika konflik terus dibuat di balik dana Qatar oleh Netanyahu ini. Memang apa kepentingannya bagi Netanyahu? Sebagian berspekulasi kalau Netanyahu melakukan ini bukan semata murni karena rakyatnya. Dugaan merebak tentang Netanyahu sengaja berupaya memperpanjang konflik agar bisa terus berada di tampuk kekuasaan. Sebab dalam banyak kasus, negara yang sedang berada dalam konflik perang memang kerap menunda pemilu demi alasan keamanan dan stabilitas. Jika kita melihat pola kepemimpinan Benjamin Netanyahu sendiri, dia dikenal dengan kemampuannya bertahan lama di tengah dinamika politik yang sangat tidak stabil dengan cara memanfaatkan sistem koalisi dan momentum krisis. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua ini murni strategi negara atau ada juga kepentingan politik pribadi di baliknya? Tapi Israel bukan satu-satunya aktor negara dalam cerita ini. Meski dukungan dana Qatar melalui Israel besar, tetap saja Iran menjadi nama terbesar dalam dukungan strategis Hamas. Memang benar, Hamas tidak sepenuhnya bergantung pada Iran. Mereka bukan proksi penuh seperti Hezbollah. Namun bantuan Iran tetap sangat signifikan. Sejak tahun 1990-an, Iran diperkirakan memberi sekitar 100 juta dolar atau sekitar 1,65 triliun rupiah per tahun kepada Hamas. Dan dalam momen-momen tertentu, angka itu bisa melonjak. Contohnya, pada akhir tahun 2006, ketika Hamas mengalami tekanan finansial besar pasca kemenangan pemilu, Iran disebut memberi bantuan sekitar 250 juta dolar atau sekitar 4,13 triliun rupiah. Tapi bantuan Iran tidak berhenti di uang. Yang lebih penting justru adalah transfer kemampuan. Melalui IRGC Quds Force, unit elit Iran yang bertugas membangun jaringan proksi di Timur Tengah, Hamas mendapat pelatihan militer, mulai dari taktik tempur, perakitan roket, pengembangan drone, hingga penggunaan senjata modern. Pelatihannya biasanya tidak dilakukan di Gaza, melainkan di luar, misalnya di Lebanon, seringkali dengan dukungan jaringan seperti Hezbollah. Dan disinilah muncul pertanyaan penting
penting. Kenapa Iran mau sejauh ini membantu Hamas? Padahal Hamas bukan proksi penuh mereka. Jawabannya kembali ke strategi besar Iran. Iran tidak harus berperang langsung dengan Israel. Itu terlalu mahal, terlalu beresiko. Sebaliknya, Iran membangun tekanan dari banyak sisi. Dari utara lewat Hezbollah di Lebanon, dari selatan lewat Houthi di Yaman, dan dari barat daya melalui Hamas di Gaza, yang sering disebut sebagai strategi mengepung Israel dari banyak arah. Kita bisa lihat jelas bahwa selalu ada ideologi, strategi, dan kepentingan di antara negara-negara yang paling mendukung dalam konflik, dan kepentingan di antara negara-negara yang saling mendukung dalam konflik, seperti halnya Iran dan Hamas. Ini adalah aliansi strategis yang membentuk arah konflik, bukan sekedar solidaritas politik. Jadi sekarang pertanyaannya kembali lagi, menurutmu apakah pembubaran Hamas ini benar-benar tanda murni kalau mereka mundur dari kekuasaan? Atau justru ini cuma bagian dari cara mereka bertahan? Kalau kamu sendiri jadi warga Palestina, apakah kamu akan setuju dengan pembubaran Hamas karena membuka peluang stabilitas dan kehidupan yang lebih aman? Atau justru menolak karena merasa ini berarti kehilangan kekuatan perlawanan di tengah konflik yang belum selesai? Dan satu pertanyaan lagi, apakah selama Hamas berkuasa mereka melakukan segalanya demi menjaga rakyat Palestina? Atau sebetulnya Hamas saat itu bukanlah gerakan berakar ideologi murni, melainkan hanya boneka bagi Netanyahu untuk membuat kawasan sekitarnya terus dalam konflik sehingga dia bisa terus bertahan dalam kekuasaan? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita terus semangat memberikan konten-konten menarik seputar dunia geopolitik dan ekonomi dunia. Saya Alika Putri, sampai jumpa di konten selanjutnya.